Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bahas E-Lovers dimanapun kalian berada, balik lagi di Hit Seleb. Yang mana di sini Mimin akan membahas seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode nanti malam yang tentunya semakin seru dan menegangkan. Nah guys, jika kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kita pun kembali disuguhkan dengan adegan di mana nampaknya terkait Dewa yang kini terus saja berusaha keras untuk mencari keberadaan Junior. Nampaknya hal tersebut pun kembali dimanfaatkan oleh si ular Kevin. Dimana nih guys, dengan sengaja ia pun menyuruh seseorang untuk berpura-pura menjadi orang yang mengetahui seputar kronologi hilangnya Junior. Dan bahkan di situ, Kevin pun menyuruh orang tersebut agar memanipulasi keadaan dengan sengaja menuduh preman kampung yang bernama Samson yang mana telah menculik Junior. Dan kemudian, orang tersebut sengaja menyerahkan diri kepada Dewa agar bisa membual seputar kebohongan preman itu. Namun di situ, Dewa dan rombongannya begitu saja langsung percaya terhadap ucapan orang tersebut, yang sontak Dewa pun memutuskan untuk mencari preman bernama Samson tersebut. Hingga pada akhirnya nih guys, Dewa pun kemudian bertemu dengan segerombolan preman kampung, yang di situ Dewa pun langsung menuduh mereka bahwa merekalah yang sudah menculik Junior. Tak ayal karena para preman tersebut tak merasa menculik seorang anak, sehingga tak ayal, para preman tersebut langsung menghajar dan menyerang Dewa beserta para rombongan. Dan hingga di situ nih guys, perkelahian pun kembali terjadi di antara semuanya. Dan di sisi lainnya guys, Cornelia yang kini benar-benar merasa kecewa dan juga merasa malu atas kejadian tersebut, Lia pun memutuskan untuk resign dari perusahaan Cahyananda. Karena ia merasa bahwa nama baiknya kini sudah tercoreng akibat kejadian gagalnya pernikahan dirinya dengan sang mantan suami. Sementara itu, Fazar yang kini juga tengah sibuk mencari keberadaan Cornelia, ia pun dibuat sangat syok manakala menerima sebuah email bahwa Cornelia telah mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaan Cahyananda. Di situ, Fajar pun semakin merasa sedih dan kecewa karena sudah sangat mengecewakan Cornelia dan juga mempermalukan dirinya di acara pernikahan tersebut. Namun tentu, di situ Fajar tidak patah arang untuk tetap mencari Cornelia agar dirinya bisa memohon maaf atas semua yang telah terjadi kepadanya. Dan di lain adegannya guys, Nana yang kali ini benar-benar sangat dipojokkan oleh seluruh anggota keluarga Buana ini, membuat dirinya pun semakin tertekan dan semakin stres dengan semua tuduhan-tuduhan terkait hubungannya dengan Fajar. Walaupun di satu sisi Nana sudah berusaha menjelaskan semuanya bahwa ia hanya ingin membantu Fajar, namun ternyata alasan tersebut malah menjadi bumerang untuk dirinya. Karena di situ, Ibu Farah yang terus menyalahkannya karena terlalu mengurusi urusan orang lain. Dan terlebih juga nih guys, di situ ada Livia dan juga si Roni, yang mana sudah tentu keduanya ini akan semakin memperkeruh suasana dengan mengungkit semua kejadian yang melibatkan Nana dan juga Fajar. Yang mana Livia pun menganggap bahwa hal tersebut tidak seharusnya terjadi, terlebih Nana kini sudah memiliki seorang suami. Kemudian di tengah-tengah perdebatan Nana dan juga seluruh anggota keluarga Buana tersebut, tiba-tiba saja datanglah Dewa yang mana dalam keadaan babak belur. Di situ, Nana berinisiatif untuk membantu Dewa, namun lagi-lagi Dewa pun menolak bantuan dari Nana. Dan bahkan nih guys, Dewa pun meminta agar Nana tidak menyentuhnya. Yang sontak, hal tersebut pun lalu membuat hati Nana semakin sakit
karena Dewa yang kini sudah mulai menghindari dari dirinya. Singkat cerita nih guys, karena sudah lelah terus saja disalahkan atas semuanya, Nana pun menjelaskan seluruh kronologi kejadian mengapa di waktu itu ia bisa bersama Fajar. Rupanya di situ, selain untuk membantu Fajar agar rujuk kembali dengan Cornelia, Nana pun mempunyai alasan kuat lainnya, yakni untuk mengulik seputar rahasia dan pesan-pesan terakhir dari mendiang Ibu Diana. Di mana waktu itu Fajar pun mengungkapkan bahwa pesan-pesan tersebut adalah di mana Ibu Diana lah yang sudah mendonorkan matanya untuk Pasha. Yang sontak mendengar hal tersebut, Ibu Farah dan Dewa beserta Livia dan juga Roni pun merasa terkejut ketika mendengar fakta baru ini. Namun rupanya tak cukup sampai di situ saja nih guys. Nana pun kembali menjelaskan seputar masalah yang mana pikirannya terganggu sehingga ia lalai menjaga Junior adalah bahwasanya selama ini dirinya bukanlah anak dari seorang Pak Wawan. Dan lagi-lagi semua orang yang ada di tempat tersebut pun merasa syok dan tak percaya dengan semua kenyataan yang diungkapkan oleh Nana ini. Namun justru nih guys, di situ Ibu Farah malah semakin marah besar kepada Nana, bahkan juga sampai membenci Nana, karena artinya jika ia bukan anak kandung dari Pak Wawan, maka Nana adalah wanita yang berasal dari keluarga yang tidak jelas. Dan bahkan pula nih guys, Ibu Farah pun sampai menghina dan mencaci mendiang Ibu Diana, bahwa selama ini Ibu Diana bukanlah wanita baik-baik karena telah hidup dengan banyak pria. Mendengar semua lecehan dari Ibu Farah tersebut, Nana hanya memendam emosinya dan hanya bisa menangis histeris menerima semua cacian dari mertuanya itu. Dan satu hal lagi yang membuat Nana semakin sedih adalah ketika Ibu Farah mengatakan jika pernikahan Nana dan juga Dewa selama ini tidak sah karena Pak Wawan bukanlah ayah kandung dari Nana. Nah guys, kira-kira siapa ya ayah kandung dari seorang Nana ini? Dan apakah di episode nanti malam ayah kandung dari Nana akan muncul dan menyelesaikan semua permasalahan yang kini terus saja menimpa Nana? Nah guys, jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, saksikan terus kelanjutannya hanya di SCTV pukul 21.30 dan tentunya di channel ini. Nah guys, segitu dulu ulasan dan prediksi dari Mimin seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang nanti malam. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.